Subscribe. Jadi itu talqin setelah mayit dikebumikan, ya. Dan sebagian orang kadang keluarga pahamnya beda, Pak. Satu keluarga pahamnya beda. Kakaknya NU, adiknya Muhammadiyah, atau agak ke Salafiyah. Yang mana orang NU itu biasanya mentalqin mayit, sementara orang Salafi Muhammadiyah itu tidak mentalqin mayit setelah dikubur, ya. Nah, Pak Ustadz, bagaimana kalau seandainya sebagian keluarga tidak setuju mayit ditalqin? Oh ya sudah, tidak jadi masalah. Kalau mereka kekeh tidak mau mentalqinkan atau tidak boleh ditalqinkan itu mayit, kita ngalah aja, Pak. Jangan sampai karena perkara yang tidak wajib ini akhirnya kita ribut, ya. Begitu pula dengan mayit, misalkan kita biasa mengazankan mayit ketika akan dikubur. Ini kan salah satu tradisi kita di NU, ya. Tradisi di NU, Pak, ketika mayit akan dikuburkan maka diazankan dulu mayitnya. Apakah ada dalilnya? Dalilnya sebetulnya kias, Pak. Tidak ada hadisnya, ya. Kiasnya kemana? Ke hadis sahih. Di dalam hadis sahih disebutkan bahwa ketika anak baru lahir maka disunahkan untuk dikumandangkan azan di telinga kanannya dan dikumandangkan qomat di telinga kirinya, ya. Itu hadisnya hadis sahih. Nah, sebagian ulama yang diwakili oleh ulama-ulama itu mengkiaskan bahwasanya ketika dia terlahir ke dunia sunnah diazankan, maka ketika dia wafat akan keluar dari dunia ini sunnah diiringi dengan kalimat azan. Itu dalilnya kias, ya. Makanya kalau sebagian saudara kita dari Muhammadiyah, Salafi dan lain sebagainya tidak mau mengazankan, tidak jadi masalah, Pak. Ya, toh mengazankannya pun itu dalilnya hanya kias saja, tidak ada satupun redaksi hadis yang menunjukkan tentang amalan tersebut. Artinya begini, kalau seandainya keluarga kita beda paham, kemudian sebagian keluarga kita melarang keras, jangan diazanin, jangan begini, jangan begitu dan lain sebagainya, lebih baik kita ngalah, tidak jadi masalah, ya. Jangan sampai karena perkara-perkara sunnah akhirnya kita ribut dengan keluarga. Tidak diazankan tidak jadi masalah, ya sudah, kubur secara langsung. Tidak ditalqinkan juga tidak jadi masalah, ya. Nah, kemudian bagaimana, Pak Ustadz? Ini sebagian keluarga gak boleh kita melakukan acara tahlil. Ini bagaimana, Pak? Kalau ada sebagian keluarga bapak beda paham, kemudian melarang bapak melakukan tahlilan, kira-kira bagaimana? Ya, itu selesaikan dah secara kekeluargaan, ya. Ajak ngobrol, kita beda paham, masing-masing punya ulama, masing-masing punya referensi. Kalau mau paham, alhamdulillah kita bikin tahlil. Kalau seandainya nggak mau paham, oh ya sudah, daripada ribut keluarga, ya sudah, tahlil tidak wajib, ya. Nah, jadi seperti itu. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah. Itu hadis yang pertama. Kemudian hadis yang kedua. Wa akhrajat Tabrani wal Baihaqi fi Syu'ab. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan dan dibukukan oleh Al-Imam At-Tabrani di dalam kitabnya Al-Mu'jam, entah itu Al-Mu'jam Al-Kabir, Al-Mu'jam Al-Awsat atau Al-Mu'jam As-Saghir. Beliau punya 3 kitab hadis, ya, yang berjudul Al-Mu'jam. Ada Mu'jam yang besar, ada yang sedang, ada yang kecil, yang ringkas.
Juga diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi dan ditulis di dalam kitabnya Syu'abul Iman. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, yang sanadnya dari sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Umar. Semoga Allah meridhoi keduanya. Apa kata Abdullah bin Umar? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Umar ini, Pak, beliau punya istri orang Persia, cantik sekali. Ya. Istrinya ini anak seorang raja dari Persia. Kemudian dari istri cantik anak raja ini punya anak namanya Salim. Salim bin Abdullah bin Umar. Salim ini udah ganteng, ahli ibadah, kemudian termasuk daripada ulamanya tabi'in, ya. Salim bin Abdullah bin Umar. Nah, maka dianjurin juga, Pak, cari perempuan cantik, Pak. Hah? Buat memperbaiki keturunan lah, ya. Iya, kan mantep tuh kalau anak kita ganteng, soleh. Masya Allah. Nah, Abdullah bin Umar pernah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Apa sabda beliau? Idza mata ahadukum fala tahbisuhu wa asri'u bihi ila qabri. Apabila salah satu di antara kalian wafat, maka janganlah dinanti-nanti proses pemakamannya. Akan tetapi asri'u, segerakanlah ila qabrihi, untuk diproses, diurus jenazahnya sehingga bisa cepat-cepat dimakamkan. Wal yuqra inda ra'sihi Fatihatul Kitab. Setelah proses pemakamannya selesai, maka bacalah beberapa bacaan. Salah satunya adalah surat Al-Fatihah. Jadi ketika jenazah sudah dikebumikan, maka bacaannya itu, Pak, bacaan-bacaan yang gampang dan saya yakin bapak-bapak hafal semua. Pertama yaitu membaca surat Al-Fatihah. Walafzul Baihaqi Fatihatul Baqarah. Di dalam lafaz Imam Baihaqi, maka yang dibaca adalah Fatihatul Baqarah. Fatihatul Baqarah adalah 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, dari ayat 1 sampai ayat 5. Wa inda rijlaihi bi khatimati suratil Baqarah fi qabri. Itu ayat 1 Al-Baqarah sampai ayat 5 dibaca di kepala mayit, di kepala kuburan. Kemudian dibaca di kakinya adalah 3 surat terakhir Al-Baqarah. Nah, minimal itu yang dibaca, Pak. Jadi setelah mayit dikubur, maka kita baca di kepalanya surat Al-Fatihah dan 5 ayat pertama surat Al-Baqarah. Kemudian setelah itu kita pindah ke kakinya, maka baca 3 surat terakhir Al-Baqarah. Dimulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa itudu ma fi anfusikum sampai akhir, ya. Nah, ini bacaannya gampang, ya. Al-Fatihah, 5 ayat pertama surat Al-Baqarah, kemudian 3 ayat terakhir surat Al-Baqarah. Titik sampai situ hadisnya.